Shalom terus sekalian, hari ini Selasa 9 Juni 2026. Saudara, kalimat Yesus yang terakhir yang kita dengar minggu lalu adalah Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kata Yesus, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, Yesus bukan saja memberikan kepuasan penuh kepada orang percaya padanya, tetapi juga melalui kepuasan kita membuat orang lain juga akan dipuaskan. Karena dari dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Lalu efek apa dari kalimat Yesus ini yang terjadi dengan semua orang yang mendengarnya? Division, perbedaan, bahkan pertentangan. Perhatikan kalimat dari ayat 40. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Jadi, perhatikan bahwa kalimat Yesus tadi menyebabkan pertentangan, perbedaan pendapat bagi orang-orang saat itu. Nah, pertentangan bukan hanya terjadi pada orang banyak, tetapi juga pada kelompok yang lebih terpelajar, bahkan sesama Farisi. Perhatikan saat Sanhedrin meminta pengawalnya untuk menangkap Yesus, apa yang terjadi? Ayat 44. Tetapi tidak seorang pun yang berani menyentuhnya. Dan lucunya, saat mereka lapor kepada imam-imam kepala, mereka ditanya dalam ayat 45, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab mereka apa? Mereka menjawab, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jadi secara ironis seperti ini, mereka mau menangkap Yesus, mereka sendiri yang ditangkap oleh Yesus dengan pengajarannya yang mengagumkan. Mereka mengenawan Yesus, tapi mereka ditawan oleh pengajaran Yesus. Mereka sendiri bengong, Lalu orang-orang Farisi itu dengan nada kesel berkata kepada para pengawal itu, adakah kamu juga disesatkan? Karena mereka pulang tanpa membawa Yesus. Lalu pemimpin Farisi itu seperti memberikan pengumuman yang berupa pertanyaan, adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepada Yesus, atau seorang di antara orang Farisi? Saat itulah Nikodemus, seorang Farisi, juga muncul dan membela Yesus. Adakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Dan mereka menghina Nikodemus dengan kalimat, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang berasal dari Galilea. Saudara, kalau kita menyelidiki kitab suci, tentu ada nabi yang berasal dari Galilea. Salah satunya adalah Yunus. Jadi imam di sini juga mempertontonkan, imam kepala ini, kebodohannya di depan banyak orang. Nah, saudara, kita lihat di sini terjadi perpecahan di antara orang banyak, di antara para pemimpin juga terjadi. Ini tidak perlu mengherankan memang, karena tujuan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk itu, supaya dia membuat perbedaan antara terang dan gelap semakin nyata. Tujuan Yesus untuk membuat perbedaan antara kebenaran dan kesesatan. Besok kita akan lihat ini lebih jauh. Tidak ada kelabu atau buram-buram, gray area, enggak ada. Yang ada adalah gelap dan terang, hitam dan putih, percaya atau tidak percaya. Artinya, bila kita mengikut Yesus, kita mengikut terang. Bila kita menolak Yesus, kita sedang berada dalam gelap. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.